Ibu Maria, selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya ada SCMA, lebih ke arah trading buy, di mana SCMA hari ini naik cukup signifikan, pemirsa, di 135 dari supportnya dan resisten hingga 170. Selanjutnya untuk TINS, buy on break, di 890 hingga 1065, dan BNGA lebih ke arah trading buy dengan supportnya di 1385 hingga 1630, sementara HMSP juga buy on break di tengah sentimen rencana pembagian dividen di 955 hingga 1145. 4 saham pilihan yang direkomendasikan SCMA, TINS, BNGA, dan juga HMSP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Maria, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita akan coba ulas untuk SCMA, terutama dari sisi teknikal ini lebih ke arah untuk trading buy. Penutupan hari ini menguat di atas 8% di 156. Dalam sepekan terakhir juga menguat, tapi dalam posisi 3 bulan dan 6 bulan, SCMA lebih cenderung tertekan ini. Analisis Anda secara teknikal untuk SCMA. Betul, kalau untuk SCMA secara teknikal daily-nya itu dia berhasil menembus di resisten MA20. MA20 itu ada di 147. Nah, kebetulan hari ini dia ditutupnya di high-nya dia di 156 ya Pak David. Nah, jadi tentunya hal ini akan memudahkan SCMA untuk dapat menuju resisten selanjutnya atau target yang saya pilih itu di sekitar 170. Baik, kenapa direkomendasikan trading buy, Ibu Maria? Ya, tampaknya karena satu dia kan sudah dari awalnya sudah mulai sideways, lalu hari ini candle-nya itu bullish ya Pak David. Ya. Nah, sehingga sudah menembus resisten di MA20, jadi saya rekomen untuk trading buy. Oke, dari SCMA sampil yang pertama kita bergeser ke sampil yang kedua, ada TINS. Tadi juga direkomendasikan buy on break di 890 hingga 1065. Analisis Anda, pertimbangan terutama dari sisi teknikal merekomendasikan TINS. Saya bilang buy on break karena apa? Karena di situ ada resisten di level 955, yang mana hari ini SCMA ini sudah break dan ditutup di level tertingginya juga. Untuk hari ini harga tertingginya di 975. Oke, arah selanjutnya untuk TINS, Ibu, setelah menembus level tertinggi hari ini? Arah selanjutnya ada resisten di MA50 di sekitar 980. Nanti jika bisa break resisten itu akan menuju ke 1045 sampai 1065. Baik, dari sisi polanya masih downtrend tidak Ibu? Dengan tekanan yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Singkat saja Ibu Maria. Betul Pak, masih downtrend. Masih Oke. downtrend, jadi saya ambil targetnya nggak terlalu jauh. Baik, kita bergeser ke sampilan ketiga, datang dari BNGA, Bank CIMB Niaga Tbk, hari ini juga menguat di atas 5%, cukup signifikan, 1540 posisi penutupan ini. Dalam secara year to date, BNGA sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan tampaknya ini juga menyentuh level tertingginya dalam setahun terakhir, ataupun juga secara year to date. Silakan BNGA, Ibu Maria. Betul, BNGA ini jadi polanya dia udah uptrend, sebelum ini udah uptrend, lalu seminggu ke belakang kemarin dia sideways, dan hari ini berhasil break resisten di 1485. Sehingga saya rekomen untuk trading buy. Penguatan didukung dari sisi Karena volume diharapkan tidak, Ibu? setelah break sideways-nya, kenapa? Penguatannya didukung dari sisi volume tidak, Ibu Maria? Betul, volumenya hari ini cukup besar ya Pak David ya. Sekitar 26,8 miliar untuk transaksi hari ini. Oke, jangka pendek penguatan masih akan terus berlanjut ya Ibu ya? Betul. Diharapkan dia sudah break area sideways-nya dan melanjutkan uptrend-nya seperti itu. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang keempat, HMSP. Tadi juga sudah direkomendasikan lebih ke arah buy on break di 955 ke 1145 ini. Buy on break di level berapa yang lebih direkomendasikan Ibu? Untuk level ideal buy on break untuk HMSP? Ya, kalau HMSP ini agak tricky ya Pak David. Jadi saya rekomen untuk buy on break di area 1030 sampai 1040. Karena jika dia HMSP ini nggak break, lebih baik
ditunda dulu masuknya gitu. Oke. Takutnya malah mau melanjutkan sideways-nya. Baik, dengan menembus level buy and break yang disebutkan tadi, peluang untuk penguatan ke depannya lebih terbuka cukup lebar. Sudah confirm begitu, Ibu Maria? Betul, Oke, 4 saham lebih pilihan yang confirm. direkomendasikan SCMA, TINS, BNG, dan juga HMSP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Maria, kita masih punya satu segmen lagi pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Maria, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Abdul dari, saya akan coba cek ini, dari Tulung Agung menanyakan saham Elsa. Mohon informasinya untuk jangka pendek dan menengah, Ibu. Dalam beberapa bulan terakhir Elsa sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan sudah kokoh tampaknya berada di atas level 300-an. Jangka pendek dan menengah untuk Elsa. Untuk Elsa sendiri ada support kuat di area 336. Sementara itu untuk resistennya ada di level sekitar 366. Sorry, 366. Tadi kan supportnya itu di level 336 ya. Iya. 336, kalau resistennya di 366. Baik, masih ada ruang penguatan ya Bu untuk Elsa dalam jangka pendek dan juga jangka menengah. Selanjutnya kita ke Banda Aceh, ada Haikal. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham dari perbankan digital ini untuk BBYB, bagaimana ke depannya? Di mana dalam beberapa waktu terakhir saham-saham perbankan digital juga mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. BBYB, analisisnya Ibu Maria. Ya, untuk BBYB hari ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 6 candle hijau. Untungnya hari ini doji ya, bukan candle hijau. Jadi 5 candle hijau sebelumnya. Dalam artian rawan sekali koreksi Pak David kalau untuk BBYB. Nah, sementara ini kalau misalnya belum punya barang, saya sarankan untuk ambil di area sekitar 490 sampai 500. Oke, kalau nanti ada resistennya di area 565. Baik, 565 ini level yang direkomendasikan untuk profit taking? Betul. Baik. Ada garis MA50 juga di situ. Oke, selanjutnya kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Bapak Iman Wijaya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon info untuk LSIP. Apakah bisa turun ke 950-an? Tidak, sehubungan dengan harga SPO sedang turun ini. Belum beli. Ingin masuk untuk LSIP. Direkomendasikan tidak, Ibu Maria? Kalau 950 tampaknya cukup jauh ya. Untuk support terdekatnya ada di level 995. Oke. 995 kalau misalnya jebol pun masih ada di 980-an. Oke, masih terlalu jauh ke 950-an, tapi Anda rekomendasikan tidak dari sisi teknikal untuk LSIP? Singkat saja Ibu Maria. LSIP boleh masuk di area sekitar 990 sampai 995. Oke, tidak harus menunggu ke 950-an. Selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham ARCI, ARCI Indonesia Tbk. Penutupan hari ini di 336, layak masuk tidak di harga terakhir atau 336. Tapi dari sisi likuiditas seperti apa untuk ARCI, Ibu Maria? Betul, kalau untuk dari sisi likuiditas nggak saranin masuk ya Pak. Soalnya ini likuiditasnya rendah banget, takutnya nanti Bapak bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi lebih baik pilih saham yang lain aja, masih banyak. Baik, Bapak Wijang di Riau belum direkomendasikan untuk ARCI. Selanjutnya ada Bapak Pop dari Jakarta. Mohon info untuk Antam, support dan resistennya. Mau cicil buy di harga berapa, Ibu? Kalau Antam untuk hari ini dia di close-nya di 1995. Garis terdekat support saat ini ada di 1960 sampai 1975. Bisa cicil buy sedikit di area tersebut. Oke, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya, Jawa Timur menanyakan saham ABMM. Apakah besok sudah beli tidak, Bu? Terutama dari sisi teknikal untuk ABMM. ABM Investama Tbk. Hari ini koreksi ABMM cukup juga dalam. sama. Ya. Betul. Walaupun dia koreksi tapi belum membuat lower low. Jadi masih mungkin belum menutup kemungkinan untuk melanjutkan penguatan.
Jadi Oke. masih mungkin untuk menguat untuk saham ABMM. Entry di level berapa Anda rekomendasikan? Terus kalau misalnya belum, ya kalau mau entry bisa di level sekitar di atas 3.100 jika Oke. dia mau melanjutkan penguatan ya. Baik, penutupan hari ini masih di 3.050, Jadi average up. melemah cukup dalam di 3,17%, average up dalam hal ini. Selanjutnya ada Oscar, ada di Bali. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Indi di pekan ini. Sudah average di 2.105 ini. Kapan waktu yang tepat untuk averaging down untuk Indi? Dengan posisi nyangkut sepertinya, Ibu Maria? Oh iya, kalau Indi boleh average down di sekitar 18.35 di dekat-dekat MA10. Oke, terakhir singkat saja dari Devrian dari Makassar. Kalau average down kecil sebagian ya. Baik, selanjutnya Devrian dari Makassar ini, Ibu Maria menanyakan saham Doit rekomendasinya, Bu. Singkat saja, Ibu Maria, waktu kita cukup terbatas. Ya, kalau untuk Doit sendiri hari ini juga koreksi cukup dalam, tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan penguatan karena lower-nya juga belum membentuk lower low. Jadi bisa disesuaikan dengan trailing stop atau jika mau masuk lagi bisa coba tawar di area sekitar 350-an. Baik, jawaban untuk Devrian yang ada di Makassar menanyakan saham Doit dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Consistent Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, kami mohon maaf karena waktu yang cukup terbatas dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan esok hari. Ibu Maria, terima kasih, sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak David. Baik, ada Ibu Maria Stefani, analis saham PT Universal, broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kawan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.